Shalom, perkenalkan nama saya Margareta Laurentia, NIM 2319006, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Fidriana Oktaviana Bano, SSI, MPD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengerjakan soal menggunakan aplikasi SPSS. Jadi materi yang saya bahas dalam video kali ini tentang teknik analisis korelasional bivariat, di mana teknik analisis korelasional bivariat ini adalah analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk memenuhi kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan besarnya yang disebabkan oleh variabel satu atau variabel bebas terhadap variabel yang lainnya atau variabel terikat. Yang berikut ada korelasi produk momen. Korelasi produk momen adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel. Teknik korelasi produk momen termasuk dalam statistik parametrik, oleh karenanya menuntut adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Bila menggunakan teknik ini maka akan berlaku syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua variabel yang dikorelasikan harus merupakan variabel kontinu atau datanya berupa skala interval. Yang kedua, sampel penelitian bersifat homogen atau mendekati homogen. Yang ketiga, garis regresi merupakan garis linier. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh data yang sudah ada di aplikasi Microsoft Excel. Di sini data tentang guru matematika SMA kelas 10 melakukan penelitian tentang hubungan antara kecerdasan siswa dengan prestasinya. Setelah membagikan angket dan tes presentasi belajar kepada 15 orang siswa, maka diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel tingkat kecerdasan dan variabel prestasi belajar. Di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Data yang terdapat di aplikasi Microsoft Excel kita akan pindahkan ke aplikasi SPSS. Yang pertama kita akan copy tingkat kecerdasan siswa. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Berikut kita copy prestasi belajar. Di sini kita akan tampilkan. Sesudah itu kita akan masuk ke variabel view. Pada variabel view di sini kita merubah nama dulu. Yang pertama tingkat kecerdasan. Berikut prestasi belajar. Di sini pada bagian label kita rubah nama.
kita rubah nama. Oke, sudah ada di sini ya. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke langkah-langkah kita akan melanjutkan, kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam mengerjakan soal menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita masuk ke Analyze. Di sini kita masuk ke Deskriptif Statistik. Kita pilih Explore. Nah, di sini kita akan memindahkan tingkat kecerdasan dan prestasi belajar siswa. Nah, yang berikut kita masuk ke statistik. Karena di sini tidak ada yang dirubah, maka kita melanjutkan ke continue. Nah, kita masuk ke plots. Nah, di sini kita centang normality plot. Oke, kita masuk ke continue. Kita lanjutkan ke sini. Karena tidak ada yang dirubah, kita klik. Oke, sekarang kita klik OK. Oke, di sini hasil yang kita sudah dapatkan ada Explore, itu Just Processing Summary. Jadi di sini terdapat tingkat kecerdasan dan prestasi belajar. Nah, yang berikut juga ada deskriptif. Deskriptif itu ada tingkat kecerdasan dengan prestasi belajar juga. Nah, terus kita masuk ke test of normality, yaitu tes tingkat kecerdasan dan prestasi belajar. Tingkat kecerdasan di sini ada normal, dan prestasi belajar normal. Terus ada observed value. Terus di sini ada prestasi belajar normal. Terus ada observed value dan ada detrended normal pada prestasi belajar. Terus observed value. Oke. Sekarang kita akan mengcopy ke dalam Microsoft Word untuk mendapatkan kesimpulan. Oke, di sini saya sudah mengcopy dan memindahkan ke Microsoft Word. Yang pertama ada uji korelasi produk momen. Di sini kita menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO sama dengan tidak ada hubungan antara tingkat kecerdasan siswa dengan prestasi belajar, atau HO sama dengan R. HA tidak ada hubungan antara tingkat kecerdasan siswa dengan prestasi belajar, atau HA tidak sama dengan R. Nah, tentukan tingkat signifikan atau alfa. Jadi sini nilai signifikan 0,05.
Tentukan uji prasyarat atau uji normalitas dan linearitas khusus pada uji korelasi produk momen. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas di sini terdapat just processing summary, yaitu ada tingkat kecerdasan siswa dan prestasi belajar. Terus yang berikut ada deskriptif, yang berikut ada test of normality. Di sini juga terdapat nilai SIG tingkat kecerdasan siswa 0,001, nilai SIG prestasi belajar 0,612. Di sini kita masuk pada uji prasyarat. Jika SIG lebih besar dari 0,05 maka data normal. Jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak normal. Dari hasil output pada SPSS, nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut normal. Yang berikut ada uji linearitas. Di sini terdapat ANOVA tabel, yang berikut ada measures of accession, lihat nilai SIG dan F. Nilai SIG sama dengan 0,001, nilai F sama dengan 13,859. Uji prasyarat jika SIG lebih besar dari 0,05 maka data linearitas. Uji prasyarat jika SIG lebih kecil dari 0,05 tidak ada data linearitas. Karena nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka data tidak linearitas sehingga perlu diuji lagi menggunakan data F. Uji prasyarat jika F hitung lebih besar dari F tabel, data linearitas. Uji prasyarat jika F hitung lebih kecil dari F tabel, data linearitas. Data F sama dengan N dikurang jumlah variabel, jumlah variabel bebas atau horizontal. Dari hasil output SPSS diketahui nilai F hitung sebesar 13,859, sedangkan F tabel 3,69 karena nilai F hitung atau 13,859 lebih besar dari nilai F tabel atau 3,69. Pengujian dengan statistik uji setiap tabel pada output SPSS, kopikan pada Microsoft Word, maka data dilanjutkan uji statistik. Di sini terdapat correlation, kita masuk pada uji prasyarat. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, HO diterima atau HO ditolak. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, HA diterima atau HO ditolak. Dasar pengambilan keputusan. Keputusan ada nilai SIG sama dengan 0,06 lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak, HA diterima. Jika terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecerdasan siswa dengan prestasi belajar. Nilai Pearson correlation sama dengan 0,674 menunjukkan bahwa angka correlation Pearson 0,674 artinya antara variabel X dan Y terdapat korelasi cukup atau sedang.
Nilai Pearson correlation bersifat positif, menunjukkan terjadinya hubungan searah antara variabel X dan Y. Jika variabel X naik, maka variabel Y naik. Kesimpulan atau interpretasi data. Dengan demikian, data disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya, ada hubungan signifikan yang cukup atau sedang dan searah antara tingkat kecerdasan dengan prestasi belajar di SMA kelas 10. Demikian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.